Seni tidak luput dari semua unsur kemasyarakatan, baik di dunia entertain maupun di dunia seni pun sendiri, bahwasanya kesenian memang harus tetap kita lestarikan. Selasar Merah Putih, Gerabak Genik dalam acara Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi. Mas Jutek, Iya, Mas. ini kan memang teman-teman kita ini kan masih asing, apalagi di Gerabak kan. Ya, ya. Siapa beliau-beliau ini Mas Jutek? Teman-teman yang datang hari ini itu ini nanti kedepannya ini bakalan mereka yang akan mengisi, kalau dibilang asing Tongkat lagi estafet. estafet. Tadi bilang asing, tapi satu ketika nanti pada waktunya pasti mereka akan lebih familiar Iya, iya, iya. dibanding kita, karena mungkin strategi Generasi sekarang, Mas, ya? sekarang ini tuh kan beda kan. Iya, 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 iya. Jadi seperti yang Bang Andek tadi di awal sampaikan, kita mau membahas masalah seni. Iya, iya, iya. Seni. Jadi mereka-mereka ini selain hobi juga memang latar belakang pendidikannya juga Akademi. di akademi Akademinya di ya, bidang seni. di bidang seni ya. Nah, ini untuk apa lebih jelasnya kita mungkin perkenalan satu-satu gitu ya, mereka siapa, terus Sibuk apa? kegiatannya itu apa, ngapain Sambil rebahan ya? Karena settingan. Ya. Nah, ini di sini ada Mas, panggilannya Akbar. Mas Akbar. Di sana Mas Tata, tapi lebihnya Mas Akbar nih, silakan nih memperkenalkan dulu nih Mas Akbar nih kegiatan hariannya apa, terus kuliah atau apa, monggo. Ya, saya Akbar. Terus kegiatannya yang masih sampai sekarang masih kuliahnya di ISI Solo, jurusannya Seni Rupa Murni. Nggak lulus. Udah tinggal berapa? Udah Semester 9. Berarti kampion ya. Tapi kan ya, maksudnya mukanya agak awet Mas ya. Iya, awet muda ya. Orang ketok memeti. Jadi masih kuliah, Mas? Masih kuliah. Oke, semoga- Asal mana Mas nih? Jenengan? Rumahnya Jedis. Oh, Mas Jutek. Siap, Nah. siap, siap. Veteran. Oke, cukup mungkin Mas. Mas Tata, kegiatan apa nih? Nama saya Miftah, sering dipanggil Tata. Saya kalau di bidang seni multidisiplin ya. Selain di seni, saya juga bekerja 9 to 5 di daerah sini juga. Bekerja apa, Mas? Saya shopkeeper, Hah? sebagai shopkeeper. Oh, iya. Ya. Mas Akbar nih, beberapa waktu yang lalu kan, jadi mereka itu sebenarnya ada komunitas nih. Kalau di Gerabak sendiri sebenarnya udah turun temurun dari Iya. dulu ya. Maksudnya generasinya udah Generasinya terus ya, udah, Mas? ya, terus gayung bersambut. bersambut estafet itu selalu Hidup, hidup. Nah, ini termasuk generasi yang paling muda. Baru ya? Ya. Mereka ini ada komunitas juga di seni. Mereka selain bergerak di bidang seni juga kadang terlibat ke beberapa aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat, karena mereka juga mengerjakan karya-karya street art kayak gitu ya, yang seni itu di ruang publik seperti itu. Jadi lebih ke apa? Mas Akbar Nah, dengan lebih ke mungkin Mas Akbar atau Tata sendiri nanti bisa menjelaskan komunitas yang mereka bentuk di Iya, Gerabak itu sebenarnya kegiatannya apa aja, terus mereka jumlahnya berapa, mungkin bisa dijelasin. Kalau Godak Gaduk ya namanya kan. Namanya nama Godak Gaduk. Nama komunitas kan Godak Gaduk. Lebih ke seni rupa sebenarnya. Anggotanya itu ada 11. Berawal tuh dari kita ada pameran di sini yang golongan Pak Jiju. Nah, Yang lebih senior. kita tidak sengaja bertemu di sini, terus membentuk kelompok itu bergeraknya di seni rupa, bikin pameran, workshop seperti itu. Kadang di seperti gambar-gambar seperti ini Mas, bukan ya? Ya, Salah satunya. Salah satunya ini. Satu. Dan ini karya dia. Oh, ini gambarnya jenengan ya? Nanti dijelaskan detailnya. Itu Singapura loh masih. Oh gitu ya. karena kemarin ini sempat disenggol, tapi kita off Iya. air. Artinya Kemarin ini sempat mau saya bawa pulang Mas. Gak apa-apa. Kalau tulisan ya.
Jadi kan ya dari 11 teman-teman ini memang yang konsen di bidang seni ya artinya Iya. dan anak gerabak semua. Ya, Gerabak semua. Oke, dari berbagai kan ya. Artinya beberapa nggak cuman lukis Enggak. gitu ya. ada fotografi. Oh, ada fotografi. Ada fotografi. Jadi ruang lingkup seni rupa itu ada beberapa Benar. jurusan gitu. Ah. Jadi mereka ada macam-macam seperti ini. Yang desain juga ada. Yang desain ya. Nah, jenengan lebih kemana mas? Ke kanvas atau apa gitu, apa campur atau gimana mas? Aku kan seni kan masih buta ini, perlu belajar sama jenengan ini mas. Lebih ke seni cetak, Oh, seni cetak ya? grafis. Oh, gitu ya. cetak. Artinya grafis ini kan modern gitu. Maksudnya menggunakan alat Komputer baru gitu, bukan alat hanya kuas sama cat gitu loh maksudnya. Seni cetak itu sebenarnya seni rupa tapi bisa perbanyak gitu. Ya. Masang. Ya, Ya, bisa. bisa Seperti masak. kayak sablon. Iya, iya, iya. Ya, Cukil itu itu. termasuk apa ke seni cetak, ya. Oh. Stensil, Iya, stensil. Ya. Tapi kan maksudnya yang di sini uniknya ini kan misalnya kayak stensil diaplikasikan di kaos misalnya mas, terus ya. di kanvas, kemudian di media-media Ya. yang kadang Ya. tidak umum bagi Ya. bagi kita gitu, Ya, kita ya. yang awam itu. Karena biasanya stensil itu dulu awalnya itu kan untuk publikasi, untuk publikasi itu untuk Ketika printer belum dibuat mas. ya belum Iya. dibuat, untuk promosi, Untuk media propaganda. Oke, iya, seperti itu, propaganda. seperti itu ya. Jadi stensil itu lebih ke apa? Di Yang- silat-silat itu mas? Ya, Iya, yang di ya, lubang kating-kating. Di lubang, lubang. kating ya, Kemudian nanti sistem, apa di spray kating gitu ya. ya. Ini kan juga stensil. Ini stensil. Oh, ini stensil. Ya. Stensil. Tekniknya di lubang-lubang kemudian di Di Kemudian semprot ya, cutting gitu ya. spray ya. Ah. spray Ya. ya. Teknik spray. Ya, dan pasti itu Kalau yang total itu mas masuk stensil nggak mas? Yang Sama. sama, Sama ya? itu Sama. stensil. Cetak saring. Cetak saring Oh, maksudnya. cetak saring. Termasuk sing dobong pakai rokok atau pakai Oh, obat beda. nyamuk itu Beda. beda lagi Beda. ya? Oh itu Beda. beda lagi. Oh, Beda itu lagi. ya bolong-bolong loh itu. Enggak, Bo? Enggak Iya. bolong-bolong kan? Itu main kayak anu ya, buram-buram gimana Iya, gitu iya. ya. Itu termasuk konsentrasi kenjenengan apa bukan? Enggak. Beda beda. lagi ya. Itu ke pirografi kalau itu pakai api, pakai Oh. Dia melukis pakai Iya. apa panas lah. Iya, iya, iya. Peralatan yang Media panas dipanaskan, gitu ya. media panas, Ada ya. juga yang maksudnya kayak kaca dipecah apa di Oh, ada itu ada juga ya itu Mas? pengembangan Iya, lagi ya. Oke. Iya, iya, itu Nah ini ya. menarik, artinya menariknya tuh karena ini seni-seni kita anggap modern ya dari perpaduan antara sebuah kemajuan teknologi, Heeh. tapi lebih ke bagaimana teknologi ini diakalin dengan cita rasa seni yang memang nggak sama dengan dan yang pastinya kalau mungkin Bang Ane tadi lihat, aku juga aneh itu aku lihat di TikTok ya. Ini ada hubungannya juga. Dia memang pakai apa? Pakai obat nyamuk. Nyamuk, Iya, itu. banyak. Dan obat nyamuknya itu harus merek tertentu. Cocok pakai gajah. Ya mungkin kan itu Iya. efek Efek hitamnya panasnya. beda. Iya. Terus ada kemarin itu katanya yang gambar apa Jokowi atau Ganjar itu dia pakai berapa puluh ribu nama desa. Nah itu tuh apa sih gitu loh maksudnya menimbulkan efek yang sulit. Tapi itu kayaknya didesain dengan digital ya sepertinya. Kalau Manual, Mas. Oh, manual ya? Iya. Oh, yang menulis itu ya. Jadi Nanti nama-nama jadi desa, kemudian wajahnya kalau siapa. kita lihat dari ya. jauh itu muka Iya. beliau gitu. Iya. Itu kan mungkin pengembangan dari Pengembangan, dari ya. seni Nanti rupa kita yang, kulik ya itu. Mas Miftah ini gimana kalau artinya lebih fokusnya di apa di Kalau saya selama ini masih di seni lukis sih, Mas. seni lukis juga? Ya. Masih kanvas gitu Iya, ya. kanvas. Menggunakan apa ibaratnya itu apa Cat. kuas gitu ya. Cat, Nah, iya, konvensional kuas. lah. Oh. Baik cat minyak atau tradisional. mungkin Iya, yang iya, iya, berbasis air kayak gitu, tapi tetap apa yang wajar-wajar aja. Iya. Iya. Media-media yang masih konvensional ya mungkin. Tapi Mas Ujo, misalnya aku nanya nih, ini masternya, masalahnya ini kita juga sebenarnya harusnya nanyanya nggak harus direkam sebenarnya. Cuma kan ini biar lebih siarnya lebih dapat. Sekarang gini Mas, misalnya kayak Mas Miftah itu dia mengambil ya, mungkin ini kan perhitungannya banyak ya, Iya, iya. kemampuan, skill dan yang pasti karena Mas Miftah tadi senangnya memang di situ ya. Iya. Ketika senang menghasilkan karya yang luar biasa. Ya. Apakah memang untuk generasi Z, generasi mereka, Gen Z ini juga masih ada yang menitik beratkan di seni kanvas yang konvensional itu? Sebenarnya kalau dikatakan konvensional atau tidak itu lebih ke arah ini ya. Itu mungkin teknisnya ya. Oh, teknis, iya, teknik iya, yang sangat mendasar itu biasanya itu karena itu dari zaman dulu sudah dilakukan seperti itu. Kemudian kalau sekarang pengembangannya itu ya bisa macam-macam gitu loh. Penggunaan cat masih, tapi mungkin
alat peraganya bisa kuas, kadang juga pakai jari atau apa gitu. iya. Jadi pengembangan dari media cat itu sendiri itu yang awalnya dengan kuas itu bisa dikembangkan dengan peralatan yang lainnya. Kayak cetak kecil itu juga Bisa ya, palet, pisau palet gitu. gitu. Pisau palet ya. Saya kalau ini Mas kan kalau ngelihat itu kadang ya aku lebih ke nganu sih ya, lebih memikirkan ke mungkin ya yang simpel lah sebagai Ya. awam. Kalau pakai yang cetak kecil itu kan jadi biaya kosnya tinggi tuh Mas. Sedangkan Ya, karena Ya. itu penggunaan catnya mau tidak Lipat mau gini, otomatis Mas. tebal, Tebal. kan, tebal ya. sorry maksudnya kan nggak diperhitungkan lagi gitu loh maksudnya. Ya. Nggak Ya. diperhitungkan lagi Ya. berapa cat yang akan keluar gitu kan. Ya. Ya. Hanya untuk menimbulkan efek misalnya ini memang Ya. harus timbul Ya. harus gitu kan. Memang itu menghasilkan tekstur itu yang Nah, iya, itu mereka ya tekstur. mereka apa inginkan seperti Kalau yang di belakang kita itu mungkin ya kayak misalnya ini kan rata nih ya kan. Iya. Berarti ini Rata. penggunaan catnya ya sedikit. lebih efisien, Lebih efisien. ya. Tapi kalau bicara seni kan udah nggak bicara biaya, sudah Ya, tidak tentu saja, biaya. ya. Kita sudah nggak. Tapi kadang apa ya, seniman itu sudah memperkirakan apa yang dia keluarkan, yang dia buat nanti untuk Feedbacknya, untuk feedbacknya mungkin ke pameran, ke penjualan itu juga pasti Oh. sudah dipertimbangkan itu dengan penggunaan Gitu Mas, media. mungkin bisa Iya. nambah ya. Segitu aja sih Mas. Ya, ini ditangkap saya ini. Proses saya belum panjang soalnya. Ya, Yang ini- justru itu Mas, justru itu kan kita belajar nih kan karena aku penasaran nih. Kan nanti Mas Miftah bisa menjelaskan melalui sebuah karya ini. Oh, ini yang dimaksud Mungkin sebuah karya yang gini, memang benar-benar. baru-baru ini mungkin nanti mereka bisa bercerita nih. Ah. Baru-baru ini ada kegiatan yang saya pikir ini cukup asik karena dilakukan generasi muda ini yang dari Gerabak ini itu sampai ke tingkat nasional. Oke. Gitu. Jadi mungkin 1 bulan yang lalu kurang lebih ya. Ya, 1 bulan. 1 bulan yang lalu mereka itu ada acara katakanlah seperti residensi atau memang residensi. Jadi Apa itu Mas? Belajar di tempat Pemekaran seniman ya. Ya, mereka belajar di satu Daerah. daerah tertentu atau biasanya ke seniman tertentu atau di sanggar tertentu atau di studio seniman siapa. Nah, kebetulan mereka itu belajar di daerah kemarin di Jawa Timur. Dia di Jawa Timur dan itu diakomodir oleh kelompok Histeria dari Semarang. Dari Semarang mereka itu membuat ini kegiatan ini yang di Itu kayak semacam apa pertukaran pelajar gitu kalau untuk ya yang kurang ya, lebih semacam seperti itu ya? kurang lebih seperti Ya. itu. Tapi Jadi ini lebih ke kelompok ya, kelompok dari berbagai daerah. Ini kalau nggak salah se-Jawa ya, Jawa se-Jawa ya, kota-kota seluruh Jawa mungkin ada sekitar mungkin 10 lebih ya, 10. 10 ya, 10 sekitar kelompok. Kelompok. 10 Ikut kelompok dari terlibat 10 itu kota, mereka tukar-tukaran. Jadi Dalam misal- satu tempat itu. Oh enggak, mereka itu misalnya dari Gerabak nih. Iya. Satu bang. Ke Tuban, ya. nanti ada lagi kemarin yang dari Trenggalek ya, Ya, itu yang Trenggalek datang ke ke sini. Gerabak, Ke Gerabak. ke Gerabak, itu nanti ada lagi daerah mana, ke Bogor atau Bogor Terus kemana lagi. kegiatannya seperti apa itu Mas? Nah ini Untuk- mungkin lebih jelasnya lagi Ya. apa yang mereka lakukan, Iya, iya, iya. apa yang mereka hasilkan dan Iya. mereka bisa berceritakan, siap. gitu kan. Berapa lama? Terus Iya. yang jelas mereka kemarin di Tuban. Nah ini Iya, bisa iya. cerita nih, Mas Tapi Akbar. jangan sekarang kita masuk Ya. ke sesi 2 kita ngopi. Wah ya mesti ngopi Iya, dulu. kita Nanti. ngopi. Ini Rame-rame kalau nggak keluar. ngopi nanti nggak keluar ini Nggak ya apa? keluar. Unek-uneknya kan. Acara ini masih kita dipersembahkan oleh Selasar Merah Putih, satu-satunya tempat paling eksentrik untuk ngopi. Dan juga media partner satu-satunya juga di Gerabak Nyenik, ojo ilang Gerabake. Oke, season yang berikutnya kita akan menanyakan bagaimana sih Mas Akbar itu untuk berseni tadi. Sempat ada di Tuban dan sebagainya, itu tak jadi nang Tuban yo ngopo Dan menghasilkan dan apa. menghasilkan apa gitu dan berapa hari. Coba Mas Akbar bisa diterangkan ini. Jadi kalau selama di Tuban itu kan 1 bulan tuh udah di plotting gitu dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai ke minggu keempat. Nah, Itu yang meloting siapa itu? itu udah Punya ini sendiri, schedule sendiri. udah ada dari sananya. Dari sana, ya. Udah Berapa di- personil Mas kemarin ke Tuban? Kemarin bertiga. Bertiga. Jenengan Mas dari- Akbar ini dari Mas Dari Gerabak Tata ini? bertiga. Saya, Mas itu Dika, sama satu ini Mas Hanafi. Oh, njen. Itu dari Godak Kaduk semua. Njen. Nah, terus Terus kegiatannya? Kegiatan awal tuh kayak kita ya berkunjung ke beberapa tempat, observasi tentang kebudayaan apa yang menarik di situ.
itu minggu pertama. Kultur di daerah itu gitu ya. Mungkin ada perbedaan-perbedaan dari asal daerah kita ke tempatnya masing-masing gitu. Soalnya kan emang dipilihnya dari daerah ke daerah tuh yang agak jomplang gitu. Misal kayak kita di sini tuh dekat gunung gitu. Daerah dingin. Ya. Terus Dia ke pantai. ke gitu. pantai kan mesti ada shock culture-nya gitu. Iya. Nah, itu bisa menemukan hal-hal yang mungkin bagi orang sana terbiasa dan kita nggak terbiasa. Nah, bisa keangkat dan lain-lain gitu. Itu Intinya ke pertama. situ ya. Mungkin Minggu ya, pertama. bisa melihat keunikan sebuah daerah dengan memakai mata kita yang memang Iya, yang awam gitu, awam daerah- yang dari dari daerah daerah sana. Yang gitu. kulturnya bertolak Ah, belakang. saya dulu ketemu pesisir tadi kan. Ya. 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 Sedikit banyak kita gumun, tapi bagi orang situ mungkin biasa. Iya. Seperti Begitu yang kita sebaliknya, diobrolkan ya. tadi kan. Ya, berarti itu yang minggu pertama. Minggu itu lebih pertama. ke pengenalan lingkungan ya. Observasi ya. Kita observasi, Terus? kita menentukan apa yang akan kita buat gitu. Itu Kayak tema itu, Mas. ada temanya itu. ada. Oh. Maksudnya observasi itu ketika jenengan ada di daerah itu kan pesisir ya. Iya. Itu jenengan apa yang harus digambar atau apa Mas yang dilakukan itu selama satu minggu pertama itu? Mungkin dari ini kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Kayak per harinya tuh orang sana tuh ngapain dan Oh. lain-lain. Kegiatan masyarakat di Oh, sana. iya, masyarakat. Rutinitasnya seperti apa ya? Ya, terus ada kebiasaan apa gitu, misal kayak sedekah bumi atau apa gitu lebih. Berarti lebih ke berkunjung di tempat itu ya Mas, lebih ke masyarakat gitu ya. Iya. Setelah Ke masyarakat. observasi itu mungkin nanti ditangkap, itu dijadikan sebuah karya, Karya, gitu, gitu. karya seni Oh, rupa. iya, gitu. iya, Jadi- iya. Jadi dari beberapa hari, beberapa minggu, Sa- satu bulan ya, selama satu, satu iya, iya. bulan yang mereka schedulekan tadi, itu mereka menangkap apa yang mau diangkat setelah satu bulan di sana. Iya, ya, itu untuk satu minggu pertama. Untuk minggu yang kedua gimana Mas? Minggu kedua tuh kita menentukan konsepnya, kita konsep dan Dari lain-lain. kan, Berarti dari observasi kelompok seminggu. itu sendiri-sendiri atau Bertiga kelompok itu- satu karya gitu? Satu kelompok satu karya. Oh, satu kelompok satu Kan karya. kita juga- Ini kan ya, urun Ya. ide gitu ya. Ya, kita berembuk bertiga itu. Ah. Kita kan juga Mau ngangkat apa gitu ya Ah, jadinya. kita datang ke kelompok juga di sana Oh. dan Ya mau tidak mau pasti mereka akan mendatangi Seniman juga kan? komunitas Ya. seni di sana. Iya, gitu. iya. Artinya supaya nggak nganu juga Mas ya, misalnya mereka Paling juga paling enggak kemudahan mereka memberikan apa pengantar-pengantar Benar. kultur di situ Iya, gitu. iya, biar nggak terlalu lama lah. Iya. dan Ya. pola-pola kelompok satu kelompok sama kelompok yang lain kan juga berbeda kan. Berbeda. Iya, Ah. iya. Nah, itu kita juga berdiskusi tentang bagaimana kelompok itu bisa berjalan di tengah masyarakat yang mayoritas maritim ya Kak di sana. Benar. Iya. Dan kita menemukan hal uniknya di sana tuh dari hasil-hasil karya kelompok di sana tuh kadang kayak aneh gitu. Absurd apa piye, Mas? New media art, New media. Oh. Ada muncul karya-karya yang audiovisual mungkin. audio visual, udah main sensor, udah main Oh. digital Oke. coding dan lain-lain itu. Ini pelaku Kita- seni di sana sudah seperti itu gitu. Iya. Nah, kita menemukan keunikan di situ di tengah Mereka sudah masyarakat yang yang berbeda tuh yang kalian Iya. alami di sini gitu ya. Mereka lebih ada inovasi, sudah ada inovasi Ya. gitu. udah menggunakan teknologi lah. Artinya lo bisa dibilang juga seni-seni modern gitu ya. Ya. Artinya memang benar-benar yang awal tadi kita bilang ya bahwa kemajuan teknologi juga mempengaruhi karya seni itu sendiri, Mas ya. Ya. Benar ya, itu secara itu Betul, mutlak ya. kayak gitu ya. Berarti awalnya jenengan punya sebuah ekspektasi di kala daerah pesisir itu rata-rata non sewu. Orang-orangnya seperti itu. Ternyata setelah jenengan di sana satu bulan itu menemukan kok ternyata di sini Iya. sudah Ada sesuatu mulai yang maju berbeda. gitu Iya. ya. Tapi Iya. setuju nggak kalau misalnya memang di pesisir itu mungkin lebih keras gitu. Artinya baik keras itu kan mungkin dalam karya dalam apa itu terlihat loh Mas ya. Untuk goresannya entah apa itu setuju nggak sih kayak gitu? Terlihat nggak gitu? Kalau di sana tuh Gimana? karya lebih ke bareng-bareng sih Mas. Oh gitu. Jadi karya emang ya itu yang membedakan kan sudah bermain di new media art gitu. Oh iya. Itu yang menonjol ya. Nah, yang menonjolnya itu.
Nanti Untuk- kita ini Iya. bagaimana sih kalau gerabak itu lebih kemana gitu kan? Iya. Terus untuk minggu ketiga gimana Mas? Minggu ketiga sama keempat udah mulai produksi karya. Produksi karya. Jenengan Berarti- setelah observasi, Nah. setelah ada peninjauan di lingkungan-lingkungan tertentu, terus jenengan bisa mencetuskan sebuah ide, sebuah karya diaplikasikan dalam bentuk gambar gitu Mas? Atau gimana? Instalasi Kemarin mereka instalasi. memilih. Jadi Oh. sebenarnya karya seni rupa itu kan Luas. Bebas. luas ya. Iya, luas. iya, Nah, iya, mereka bisa berkarya lewat gambar atau Oh. mungkin lewat patung atau lewat apa. Kebetulan yang mereka pilih itu medianya instalasi. Instalasi. Apa ya Mas? Karya apa Mas yang dibikin di sana Mas? Kemarin kita bikin modifikasi dari manekin, terus kita bikin kayak seperti robot gitu. Terus kita masukkan unsur-unsur gerak juga, ada unsur Suara robotik ya, suara, video. Karena kita ada masukkan. kepengaruh Ya, ide-ide dari pengaruh sana dari- itu tadi. dari- Aplikasi yang mereka lihat dan gitu mereka baca, mereka rekam itu terus aku juga Ya, pengen buat ya. ini dengan kemampuan dari gerabak tadi ya. Ya, latar kita juga belajar Benar. dari kelompok itu juga. Oke. Berarti konsentrasi apa akademisi yang jenengan geluti waktu di Solo itu, di isi Solo kan? Nah, terus di sana itu ternyata nggak secara akademisi nggak didapat di bangku kuliahan itu enggak, tapi Mas justru didapat di sana. Itu apa memang? Salah satunya, Iya, salah iya, satunya. iya. Salah mungkin satunya. gitu. Iya. 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 Ya, mungkin Ya, ilmu. bedanya gini ya, mungkin bahasa yang dimaksud Bang Ade itu kalau yang di sana yang kuliah itu kan mungkin ada pakem-pakem, ada kurikulum dan bla bla. Ya. Tapi ketika di situ kan mereka menerima hasil itu Iya. itu kan harus ditarik ke belakang lagi. Kok Hmm. bisa mereka seperti ini gitu. Tetap nyambung sih sebenarnya. Iya, iya. Jadi tetap ada unsur-unsurnya. karya seni itu Oh. biasanya dipengaruhi itu oleh lingkungan. Iya, Jadi benar, ketika benar, kita benar. di bangku kuliah ya mungkin secara formal, secara teoritis Iya, seperti iya, itu. iya, iya, iya. Apa ya? Alamiahnya itu kurang dapat sentuhan gitu loh. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang benar-benar real kayak gitu kan, di daerah pesisir ya atmosfernya itu pasti Beda. terasa gitu lah. Itu yang membentuk Artinya mereka apa? akhirnya muncul beberapa karena pengaruh lingkungan yang real mereka rasakan itu tadi. Gitu. Oh, Mas Miftah ini menarik juga, Mas Hatta ini malah kedatangan Ini kebalikannya. kedatangan yang dari mana Mas? Dari Trenggalek. Oh, dari Trenggalek. Jadi Jadi- juga gak sih? Iya. Oke, sama. Itu gimana Mas pengalamannya Mas? Kalau yang dari Trenggalek itu dia basicnya lebih ke street art ya, sama di patung. Si kelompok ini. Iya. Iya. Bertiga Yang juga? datang itu. Berdua. Oh, dia. berdua. Dia di sini lebih tertarik ke atmosfernya gerabak. Gimana seni rupa itu berkembang di gerabak. Oke. Dia bikin karya instalasi juga dengan kolaborasi Kuningan. Ya, ya. Dan Kuningan itu kan media yang banyak dipakai di gerabak. Iya, 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 iya. Sebagai Bahkan mencapai keemasannya waktu itu ya. iya, iya. Iya. Oh, itu sempat jenengan kenalkan juga? Atau Iya. mereka memilih? Sempat saya kenalkan. Oke, kenal. Sempat saya ajak ke Pak Ginjong. Oke, untuk material itu ya? Iya. Kalau street art itu yang temen jenengan atau tamu jenengan itu lebih kemana Mas? Maksudnya street art itu saya melihatnya gambar-gambar di pinggir jalan itu apa njur ngorek-orek tembok itu seperti Graffiti. graffiti itu atau gimana Mas? Kalau dia lebih ke graffiti sih. Oh. Tapi yang bener-bener pakem gitu. Enggak terus vandalisme gitu. Iya, 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 iya. Entah itu ilegal ataupun legal. Iya, iya. Tapi dia lebih ke street art yang seperti itu. Terkonsep. Ya, terkonsep. Terus media apa yang biasa rata-rata mereka ini Mas? Kalau yang street art itu dia lebih ke tembok. Ke tembok ya? Iya. Ada hasil karya dari teman-teman itu Ada, kemarin? ada. Di daerah Gerabak Jadi- juga? Oh, ada. Jadi kadang street art itu muncul karena dari sebuah kegelisahan. Kadang di situ ya kayak blues kan juga Iya, seperti iya. itu. Di situ mereka merasakan penindasan, kegelisahan, ketimpangan, ketidakadilan. Mereka itu harus menyuarakan lewat karena nggak ada media yang Iya, lain. iya, iya. Akhirnya mereka menggunakan apa yang bisa mereka Suarakan respon. ya. Ya, menyuarakan Dan lewat seperti artinya itu. bisa kan ya Mas ya? Bisa didengar lah. Mereka kan pengen didengar juga. Didengar, ya. Ya. Tapi tentu saja itu tuh berupa tujuannya pasti ada itu. Ya, entah itu kritik, entah Iya. itu mungkin pesan-pesan moral atau pesan-pesan apa saja lewat ruang-ruang publik. Iya. Seperti itu agar apa? Agar keberadaan mereka atau ketimpangan itu atau keinginan yang mestinya itu bisa Tersampaikan. ya itu tersampaikan
di ruang publik Itu itu kalau tadi. apa di Itu. aku pernah baca sebuah artikel itu yang terkenal di dunia itu Bansky apa sih? Banksy, Nah, ya. itu mungkin ya itu. Banksy, Banksy. Itu kalau Banksy, itu ya. gila Itu ya. udah terlalu Tapi itu mungkin tim ya Mas ya berusaha. kalau lihat itu ya kayak Oh, enggak, konspirasi dia- tim juga ya. Dia nggak Banksy itu Sendiri, kan? ya dia Single. personal. Tapi ya nggak tahu juga ya, Ya, soalnya dia kan- anonim ya. Ya, karena dia mainnya rapi banget. Iya. Yang aku pernah baca tuh mungkin kita udah tahu ya teman-teman seniman udah biasa ya. Tapi bagi aku tuh luar biasanya barang dia tuh dilelang, dia datang dan dia ninggalin karya baru di situ. Gitu kan ada ya? Ada yang pernah Iya. ini ya. Dan pernah nggak ada baca? yang tahu kan. Itu ternyata dia hadir tuh di situ. Dan bahkan di beberapa negara tuh misalnya karya dia itu cuman ya kayak tadi grafiti dan sebagainya tuh sampai di apa dilindungi kayak semacam kayak dilindungi undang-undang gitu Iya, loh. iya. Sampai di apa nggak boleh ada yang Ngemek, nyentuh dan ya. sebagainya. Iya, karena memang fenomenal dan dia nggak tahu siapa orangnya itu. Keren. Ada sebuah cerita yang apa rumah yang mau dijual. Ah. Kondisinya rumahnya udah rusak. Tapi di situ ternyata ada Karyanya. Karya itu Banksy. muralnya si Banksy Banksy. itu. Ah, itu Berlipat-lipat. nilainya juga jadi luar biasa. Dan yang dari kelompok Trenggalek itu emang ada keresahannya. Kenapa dia main street art itu emang di daerah Trenggalek itu ada isu-isu yang perlu dibicarakan. Oke. Perlu diangkat ya Mas? Ya perlu diangkat. Salah satunya? Salah satunya ada wacana tambang emas di sana itu. Oke. Kadang ada hal-hal yang memang mereka itu ya karena gelisah, mentok, tidak ada media Ah, untuk Ngobrol. Saluran, ya. ini untuk mengupas untuk ngudari katakanlah seperti itu. Hanya orang seni rupa lihat caranya seperti itu. Kemudian orang musik biasanya pakai Lagu, blues apa itu ya. itu kan beda. Tapi mereka antusias ya Mas Tata dengan melihat Kondisi gerabak ya, ini. gerabak dengan segala fenomenanya ini. Sangat antusias. Antusias. Karena kebetulan Nyun Sewu gerabak itu seninya lebih maju daripada Trenggalek. Oke. Aktivitas seninya lebih sering. Terus Terus banyak tokoh-tokoh di gerabak yang startnya lebih lama. terus terutama mungkin aktivis yang Iya. seni yang sampai hari ini juga masih eksis ya. Iya. Kalau itu tamu jenengan itu memang dari seniman lokal sana atau itu? Mahasiswa juga. Ya mahasiswa juga gitu. Dia seniman lokal sana, tapi juga salah satu ada yang akademisi. Akademisi Iya. yang itu kan ada dua personil ya. Iya. Terus semua street art semua itu, dua-duanya itu. Yang satu dia sering bikin patung karyanya. Oh. Dan sering di karya lukis juga. Oh iya. Patung dari apa itu Mas? Bahan apa itu? Dia lebih ke semen ya. Semen. Lebih ke batu-batuan kalau dia. Oh. Terus pernah nggak sih dia memikirkan wah Mas suatu ketika aku hadir di gerabak ini akan membuat sebuah patung apa gitu? Terpersit nggak di daerah gerabak ini? Malah terlaksana. Iya sudah ya. Sudah di karyanya dia. Oh, terus sempat Dibawa gitu. pulang gitu atau gimana? Ya sama, maksudnya mereka itu dalam rangka ke mana ke Ninggali beberapa gitu ya? daerah. Oh, kalau nggak tahu kalau ninggali Kalau mereka kan ninggali. berkarya gitu. Oh, berkarya. kalau ninggali sih lebih ke street artnya itu dia street art ninggali. ya. Ya. Nah, kalau Tapi kalau patungnya bawa pulang kali Mas. Iya. Tapi memang prosesnya pure di Gerabak. Ya, apa ini Mas itu temanya patung itu Mas? Dia kebetulan yang fokus di patung ini namanya Pak Bara. Dia itu punya karakter di sapi. Oh. Dia berusaha membawa karakter Bentuk juga. sapi gitu Iya. ya. Dia berusaha membawa karakter dia di karya instalasi yang bakalan dipamerkan di Garnas gitu. Oh, iya. Tapi bentuk sapi gitu Iya. ya. Oh jadi nganu Mas, hasil-hasil yang dari apa residensi tadi dipamerkan, Dipamerkan di Iya. Galeri Nasional. di Jakarta sana? Iya. Oke. Itu bagaimana itu pengalaman setelah termasuk punya kamu itu, Bang? Ya. Oh. berarti semua itu? Oh, Iya, maksudnya maksudnya semua. termasuk ya, Semua. gerabak gitu. Iya, iya. Semua di sana. Berarti ketika terlibat di kegiatan di Galnas itu tadi itu berapa lama sih kurang lebih di sana? Di Galnasnya tuh dari tanggal Seminggu 14. dari tanggal 14 sampai tanggal 21. Tapi bukan hanya dari yang residensi tadi bukan ya? Ada beberapa karya-karya yang memang dari maksudnya dari para seniman yang lain gitu atau pure gitu? Hampir semua residensi ya, Bro. Oh, berarti itu Enggak. karya yang Banyak kan? dihasilkan dari acara itu. Ya, Iya. gitu. Berarti kan Itu puncak acaranya di situ. Oh, oke, Puncak- oke, oke, puncak oke, acara oke. di sana. Terus pengalaman-pengalaman apa nih yang bisa dirasakan nih
ketika Maksudnya gini, apa, mungkin anak-anak simpelnya muda gini. gerabak, Nah barang itu Ya. kalau udah sampai ganas tuh nasibnya kayak gimana gitu toh Mas? Ya. Ono sing tuku pora. Katakan kono-kono ora ono sing Apa tuku. bahasanya tuh? Apa kayak kurator itu gimana sih melihatnya ya, terutama yang dari gerabak tuh gimana sih gitu loh maksudnya? Gimana? Gimana? Ini yang Kalau- berangkat lebih dulu soalnya. Oh. Yang di Jakarta. Kalau saya sih ini ya yang dirasakan di sana seni rupa itu benar-benar beda sama di daerah Gerabak dan Magelang. Banyak karya-karya yang jarang saya temui di sini. Contohnya karya-karya new media art, konseptual art. Itu belum ada kayaknya di daerah Magelang. Iya, iya. Dan itu jadi sesuatu yang unik sih. Yang baru juga. Iya, yang baru. Ilmu baru juga. Iya. Untuk acaranya lebih kemana Mas? Itu memang pure apa pameran yang dari apa Residensi dari tadi. residensi tadi atau memang Oh banyak Mas, ada seni rupa, ada seni pertunjukan, seni musik. Oh gitu. Tapi Iya. di konsep memang Iya. di anu ya apa Iya. pameran gitu Acara ya. puncak itu. Dan itu pun ada banyak titik, nggak cuma di Galnas. Ada di PFN, ada di Galnas, ada di Museum Kebangkitan Nasional, di Jatinegara, Tangerang. Tapi puncak acaranya itu di Galeri Nasional. Pembukaannya Jadi nganu Mas, Jojo itu kayak semacam kayak Festival. Bojone gitu Iya, ya. iya, Bojone iya. setelah artinya itu ya mereka kayak lebaran seni rupanya Iya. gitu. itu pasti keren banget. Itu acara tahunan Mas ya. Pekan Kebudayaan Nasional itu Mas. Oh, PKN ya. Nah itu dari Pekan Kebudayaan Nasional kan ada 7 kurator. Iya iya iya. Salah satunya kan yang dari Semarang itu ditunjuk jadi kurator. Terus masing-masing kurator itu membawa program. apa Nah, itu nah, lebih salah dari satunya satu. yang dari Semarang itu tadi membawa Ya. program presidensi itu tadi kan iya, iya. dipresentasikan di Di acara acara Galnas puncak itu. itu tadi Ya, gitu. Iya, Menarik iya. sih sebenarnya itu Menarik, karena iya, iya. terstruktur ya Mas ya. Iya, betul. Terutama mungkin ya karena di zaman yang sekarang mungkin dari mungkin support dari pemerintah juga Mas ya, mungkin dari kementerian dan sebagainya itu memang Iya, benar-benar iya. sebenarnya ada ya Mas ya kalau Ada, untuk ke ada. pelaku-pelaku seni ya. Iya. Oke, kita bakal korek lagi nih, lebih dalam lagi nih di sesi Kita- 3 nih. kita ngopi. Ya, harus sambil ngopi dulu. Oke, sesi 2 sudah kita Mulai panas. hancurkan. Nah, ini sesi yang ketiga dan yang keempat ini akan lebih panas lagi. Tetap di Selasar Merah Putih dan Gerabak Milik Ojo Ilang Gerabaki. Sambil di sini. Enak loh kan ini. Molen ya. Nih sing ora ke pasir iki. Men. Pak Andek tadi kan mereka udah menjelaskan Ya. kegiatan-kegiatan teman-teman kita dari Gerabak ini berpameran di Galeri Galeri Nasional Nasional. Jakarta. Ini nggak main-main loh, Kelas nggak main-main. Iya, iya. Tentu saja ya pasti. Tapi enggak loh Mas, memang kayak gitu Mas untuk pameran di Galeri Nasional itu enggak sembarangan juga. Maksudnya enggak tidak semua karya atau tidak semua seniman bisa Pasti nembus. itu, iya pasti nggak semua seniman bisa nembus. Misalnya bisa nembus sekalipun, antrinya itu bisa 1 tahun sampai 2 tahun mas. Oh. Karena selektif banget gitu Mas. Selain itu kan memang apa kegiatan di sana itu setiap 10 hari atau setiap minggu itu kan selalu ada apa pembukaan pameran dan ganti-ganti. Semua seniman hampir pingin Masuk berpameran. Soalnya ya Mas ya di kayak nasional. sebagai kayak Mekahnya gitu ya kalau Ya, para seniman jadi- di situ ya. Jadi apa ya bisa dibilang ngantri selain seleksi itu sendiri Iya, ya iya, iya. ngantri itu ngantri sampai paling nggak 1 tahun tuh. Saya mau pameran apa pengen daftar Atau sekarang. jangan-jangan nanti yang antri ini kita udah lupa baru dikasih tahu Mas. Enggak juga ya. Pamernya waktu wis mati. Lalu setelah apa kegiatan mereka itu tadi toh Bang. Ya. Ini perlu kita tanya nih. Ya. Sampai sejauh mana mempengaruhi nih? Ya, buat setelah adik-adik pulang kita, itu. ya, Setelah pulang adik-adik jaroh kita itu ini. yo opo sing dulai ya? Mempengaruhi terutama pola pikir mereka terhadap seni rupa ke depannya dengan Ya, adanya ya. pengalaman-pengalaman itu tadi. Tentu saja yang mereka lihat kan Iya, betul. apa dari Perbandingan, ya, perbandingan karya. dengan seperti itu pengaruhnya buat kalian sendiri sekarang ini setelah melalui acara itu tuh apa sih gitu. Kalau pengaruhnya tuh mungkin lebih ke ini ya kelompok ya. Soalnya kan dari yang ikut di satu program yang kami ikut itu semua itu kelompok. Nah, masing-masing kelompok kan memiliki cara sendiri untuk menangani bagaimana sih ekosistem seni yang ada di masing-masing gitu. Nah, kita dapat banyak ilmu bagaimana memanage satu kelompok itu Oke. untuk agar berdampak di lingkungannya. Terus gimana cara kita untuk
agar terus kelompok ini bisa jalan terus gitu. Eksis ya? Ya. Sesuai bidangnya ya Mas ya. Ah. Tentu saja itu sangat mempengaruhi Secara- jadi semangat Semangat, spirit ya. adrenalinnya naik lah. Iya, Ah, iya. Dari situ kan kita juga mulai menata kembali pola-pola dari kelompok kita gitu tuh. Disiplin kelompok kita. Mungkin karena sharing-sharing dengan kelompok-kelompok yang di tadi ya, yang Ya. dilakukan itu ada mungkin ada sisi positif yang memang harus kita aplikasikan di Gerabak supaya lebih dari mereka lah. Mm. Kalau Tata sendiri sejauh mana nih mempengaruhi apa Hmm. secara personal buat Tata sendiri apa ini pengalaman yang sudah dilalui? Maksudnya memandu teman-teman yang dari Trenggalek. Atau itu Ada yang dipandu di itu sini. seumuran atau lebih senior? Lebih senior. Lebih Wah, senior. iya, iya. Gila Dan- juga Iya, ini. iya. Dari satu program itu tuh kita yang paling muda. Kebetulan kita yang paling paling muda. unyu itu ya. Iya, kita yang paling muda. Dan mereka udah bewaan semua itu. Iya. Itu gimana Mas? Sorry, jangan dijawab dulu. Itu gimana Mas kalau kayak gitu? Wis waneng doan mesti. Maksudnya gimana tuh? Itu kan yang mereka ya kita Termuda. nggak tahu bukannya dari secara umur dan pengalaman kan mereka lebih ya daripada Iya, misalnya iya. Mas Tata yang Iya. ya artinya juga Kesempatan-kesempatan seperti itu kadang juga satu hal yang tidak sengaja bisa iya. Random ya, Mas, ya? Ya, random Iya. seperti itu. Kemudian juga kadang bisa ditawarkan ke satu daerah tertentu, Oke. kemudian didiskusikan, Oh, terus iya. mereka memutuskan memberikan perwakilan yang terbaik siapa Oke, yang oke. mau ikut kayak gitu kan. Nah, Lebih kebetulan antusias ya, ya, Mas, ya? ya walaupun di Gerabak ini banyak ya komunitas mulai dari yang sepuh-sepuh sampai yang Oh. mereka yang masih unyu-unyu ini Oh. spiritnya masih luar biasa ini. Gondrong-gondrong iki urung gondrong. Ya. ternyata malah dilempar ke Mas Tata yang notabene artinya kan kita bukan meragukan tapi kan ketika dia menerima mungkin seniman-seniman dari Estafet, ya. luar Nah. daerah yang secara Mungkin pengalaman senior lebih mungkin itu, ya. itu gimana gitu loh maksudnya yang Tapi dirasakan mereka itu mereka gimana? cukup kooperatif, artinya ketika kedatangan tamu-tamu dari Teman-teman Trenggalek itu itu dari Trenggalek itu tadi mereka juga dibawa ke berkeliling Oke, nih oke. ke Safari seluruh- juga, Mas, ya? Iya, Iya. safari juga pernah datang ke sini, Sini. kemudian ke beberapa pelaku seni yang Oke, lain oke, kayak oke. gitu. Jadi mau tidak mau kan itu saya pikir ya terjadi di seluruh daerah. Oke, oke. Mereka yang memandu itu akan mengenalkan Oke. kulturnya apa, seni di situ seperti apa gitu. Gitu, Mas. Ada kesulitan nggak waktu Kalau itu? sendiri gimana ini mempengaruhi Mana dulu? Yang mempengaruhi. ya, Iya, nggak apa-apa Mas Ucu dulu nggak apa-apa Kalau kesulitan sih nggak ada ya Mas. karena dibantu senior lah Ya dibantu Pak Cucu mau kemana aja, terus mau dikonsentrasi mau bahas apa Oke. gitu. Kalau kesulitan sih nggak ada. Kalau pengaruh Kalau tadi ya? pengaruh tadi sangat berpengaruh bagi saya, tentunya di media, lebih ke media yang baru gitu seni rupa dan juga itu disiplin kelompok itu. Soalnya kan dari apa yang kita lihat di sana kan sangat berbeda sekali gitu. Kayak kita datang ke pameran kita sekedar kalau di sini ya mungkin sekedar Jalan-jalan, Jalan-jalan, menikmati foto, karya. menikmati. Oh iya iya. Ya. Kan di sana gimana Mas? Kalau di sana kan bahkan pengunjung itu bisa berinteraksi dengan karyanya. Ya. Di workshopnya itu. Iya. Oh. contohnya Mas maksudnya Contohnya. saya kurang mudeng Contohnya gini, ada satu karya Heeh. itu permainan dari daerah Papua ya. Permainan batu gitu. Ya kita Oh. suruh main, Oh, bener-bener oke. suruh main. Jadi kita terlibat ya Iya, dalam terlibat sebuah dari karya karya tadi ya. itu. Itu apa namanya Mas? Apa ya, seperti ini yang lebih simpel lagi, yang kemarin sempat marak hampir di seluruh dunia, di Indonesia juga ya, Ya. yang itu 3D art itu, Hmm. lukisan-lukisan 3 dimensi itu, Oke. itu kan apa ya, lebih ke seni yang interaktif. Iya, Biasanya seperti interaktif. itu, seni Nah. interaktif. Yang kayak kita masuk Iya, itu, masuk. terus Jadi bentuk misalnya- bulut-bulutan itu Mas? Enggak, seperti misalnya kita di belakang ini ada gambar, Ada media? ada gambar burung nih, Oh, iya. lagi terbang. Kita pegangin kayak gini seolah-olah mereka Oh, tuh nempel di sini. iya, Atau oke. mungkin ada dinosaurus Iya, yang iya, jebol tembok, seolah-olah Oh, ada. iya, iya. Itu kan apa, Itu- lukisan interaktif ya. Oke. Jadi kalau lukisan ini kan tidak interaktif, tapi kalau dengan itu seperti seolah-olah kita berada satu frame Oke. dengan karya itu, seperti Kita itu. menyatu ya, Mas? Yang menyatu. Kadang kita berada di bawah seperti seolah-olah kita itu kayak di atas jembatan, Oke, seperti oke. itu. Nah itu Menarik, menarik. Nah ini berkembang lagi. Mas Tata, setelah pulang jenengan itu apa sing terpersit di benak jenengan setelah pulang dari
apa Mas tadi pameran nasional ya? Iya, iya. Itu apa yang akan jenengan bikin di Gerabak ini dengan potensi yang ada gitu? Seperti apa Mas? Pengen ini sih Mas, bikin acara bareng-bareng sih Mas, sama satu kelompok gitu, Iya. dan kayak mengatur disiplin kita masing-masing ya. Ya mungkin kita mencoba masuk ke media-media baru gitu karya yang lebih interaktif dengan pengunjung Ya, masyarakat. Apalagi gitu. artinya salah satu fungsi dari Goda Kado ini kan juga siar terhadap seni, terhadap masyarakat awam tadi ya, Ya. yang pertama kita ini ya. Tentunya dengan cara-cara yang lebih milenial, cara-cara yang lebih mungkin lebih asik ya. Ya pendekatannya lebih asik Oke, kepada kalau masyarakat. saya kalau orang-orang awam melihat mungkin lukisan yang mungkin bagi para penikmat tuh wah keren, tapi kalau awam kan belum tentu Mas. Iya. Mungkin mereka aku roh no Google ora, tapi misalnya tadi yang dengan cara-cara yang lebih interaktif mereka mungkin anak-anak itu juga mereka lebih antusias gitu mungkin Antusias ya. dan Bahasa lebih kasarnya tertariknya gitu ya. kan. Nah, Tapi kalau apakah menurut- setelah pulang dari itu pameran nasional itu, apakah jenengan bisa ibaratnya membuat sebuah sebuah virus di Gerabak ini, bahasanya ben mencintai sebuah seni itu, bisa nggak sih Mas? Misal pun saya seperti orang awam, saya nggak ngerti lah yang namanya seni itu seperti apa, tapi dengan jenengan sering ngobrol dengan pengalaman jenengan di sana, terus aku bisa terpanggil, Terinfluence. iya terinfluence, bisa nggak sih Mas? Mungkin bisa Mas. Bisa ya? Ya itu mungkin bisa. sebenarnya sudah jadi tugas kelompok. Iya. Membuat jadi gitu. Oh, iya. Misal pun mereka Visi misi. iya, Iya. mereka tuh nol putul gitu loh. Mau tidak mau kan harus berarti itu ada upaya-upaya Iya, gitu, iya, gitu iya, kan. tetap Upaya-upaya ada upaya. kira-kira apa itu yang Dan konkret dan nih, yang dan konkret itu nih. cita-cita besar kelompok kita ya. Wis, iya. Memperkenalkan seni rupa di daerah Gerabak gitu. Kan apresiasi di sini kan Kurang ya? Kalau Kurang. Rendah, agregat kalau kan- berapa? Rendah, ya. Ya. mungkin kalau untuk masuk ke ruang pamer tuh masih agak Sungkan. ragu-ragu ya atau gimana gitu. Jadi Mungkin mungkin saya potong sebentar. Seni itu kan sekarang ini sudah sangat luas. Kalau diterangkan kan terlalu banyak Iya. banget ya. Misalnya gini, seni itu ya ada yang memang ini dikonsentrasikan untuk bazar. Benar. Iya. Oh, Jadi, ya artinya seperti itu. Oh. Ada seni itu yang untuk edukasi. Iya, Ada. iya. Jadi memang di situ apa itu gambar kau ini kok payu yo, apakah laku atau bagaimana? Enggak, ini seni itu untuk edukasi. Edukasinya seperti apa ya? Pasti nanti ada pesan-pesan lah di situ. Tapi Gitu. maksud Mas Jojo tuh seni juga bisa menyesuaikan dengan audien gitu Mas. Dan situasi tertentu gitu. Iya, bisa juga. Bisa Artinya kan juga. harus gitu ya. Bisa juga. Artinya Terus- ketika kami Mbak Kade awam datang bisa disuguhkan yang masterpiece ya kami kan belum Pak. Iya. Lah itu begini. Seni juga ada yang sebagai pengetahuan. Untuk penemuan-penemuan baru, ya kan, itu juga perlu gitu loh. Oh, Ada satu tempat oke. tersendiri. Salah satu contoh nih, kita misalnya masuk ke kalau yang dekat aja di sini di Arjok, Ya. itu pasti akan ada seni-seni yang baru yang kita disuguhkan hal-hal temuan-temuan baru Ya. dan itu memang harus dikemukakan. Ya. Mereka orientasinya itu memang bukan seperti bazar, Oke. gitu loh. Ya. Tidak seperti itu. Kita datang ke sana itu nggak bisa beli karya instalasi yang satu ruangan kayak Ayo. gitu, Ya. terus yang Ya, ya, lubang di tanah digeduk kayak gitu bukan enggak, tapi itu bagian dari temuan-temuan baru yang itu adalah merupakan juga wilayah-wilayah seni yang Iya. perlu Dan masyarakat itu wajib ya, perlu tahu dikemukakan. dulu lah Karena minimal gitu ya. ini menjadi pengetahuan seperti itu gitu Oh. loh. Nah, jadi seni itu memang ranahnya nanti lama-lama sangat luas kayak gitu. bisa masuk ke situ. Ya. Mungkin dari konsep-konsep temuan yang ditemukan oleh seniman itu kan Ya. bisa diteliti lagi dan bisa menjadi produk baru lagi gitu kan. Itu terlepas dari pro dan kontra nantinya ya. Iya. Ya. Benar nggak Mas? Iya. Pas dari pro dan kontra kita harus siap dong. Iya. 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 Aku kok bayangin Iya. gini Mas Yudi. Teman-teman Goda Kado itu kan itu kemarin aku baru protes toh, ada billboard bosok itu loh bawahnya udah berkarat itu tak ambil videonya tuh besoknya dibenerin Mas. Nah, Iya. yang di perapatan di Perapatan, Totokan. iya. Besoknya dibenerin, nggak tahu siapa yang benerin, nggak dibenerin minimal yang nyengkre-nyengkre itu Dirapikan, dibersihkan lah. Takut lebih viral loh. Nah, aku bayangin teman-teman Gado-Gado kenapa nggak membuat misalnya di atas billboard itu kasihlah buaya atau ngapain di bawah yang kita pasang malam-malam tiba-tiba. Loh itu kan sebuah seni juga toh. Seni juga. Bener iya. nggak?
Sampai nggak kalian tuh seperti itu? Karena aku pernah berpikir aku dengan beberapa teman termasuk Mas Anies itu mau bikin prank. Billboard itu mau tak tutupi gambar, misalnya gambar gerabak pride lah ya. Udah malamnya jam 2 jam 3 tak pasang. Wah, besok kan kaget lagi ini masang kapan? Iya. Ketika orang berkaget-kaget besok tak copot, Mas. Saya kan cuma butuh konten. Nah, hal-hal seperti itu pernah nggak sih di teman-teman yang itu melakukan ya seperti itu, atau takut gitu, takut ini akan menjadi sebuah sebuah pro kontra yang tidak ada ujungnya, seperti mungkin yang pernah Mas Juju lakukan di Patung itu kan juga pro dan kontra. Itu loh, mungkin Mas Juju kan mendorongnya buatlah sesuatu di gerabak itu yang kontroversi tapi tanpa harus melanggar norma-norma kan. Mamanya sampean tuku boyo kae nang misalnya nang Hilo kae 35.000 tuh kok template kene ngono. Viral loh Mas itu kan. Tapi kan bukan viralnya yang kita cari. Tetapi adalah sebuah terobosan bahwasanya apa yang mau disampaikan itu. Dan akhirnya kan dicari. Iya. Kuwi sapa sing gawe? Iya. Di belakangnya, misalnya gerabak ini dan teman-teman kan itu. Nah setelah itu nanti orang mencari tahu, baru kita siarkan lewat media sosial bahwa sebenarnya bukan masalah boyonya itu yang mau kita kenalkan, tapi 2 hari lagi kita bikin pameran di Ada Selasar gitu loh. ada maksudnya. pesan-pesan lain yang akhirnya menyusul kayak gitu. Ya mungkin kalau dari kita tuh ada kepikiran-kepikiran buat merespon ruang publik gitu. Kayak bikin-bikin yang mungkin ada pro kontranya gitu. Tapi kamu tidak berani. Nah, itu keberanian Ya, belum Mas. Nah, contohnya kan Mr. Coro ini kan sudah membuat sedemikian dan itu sudah menyita perhatian. Ya. Tapi harus ada ending, harus ada klimaksnya kan. Nah ini yang kita tunggu gitu loh maksudnya dari teman-teman ini gitu loh maksudnya. Enggak beraninya gimana Mas samar benturan Atau sama misalnya, masyarakat. sampean misalnya tong nong tengah jalan kan digelundungke ya jelas kontra dong. Karena kan itu sudah tidak kemaslahatan umat. Iya. Nek minggu digambar, ya tak kira enggak masalah kan gitu. Kalau seni rupa lebih ke mereka menggelitik lewat bahasa-bahasa visual. Jadi mereka mengganggunya tidak untuk mengganggu Fungsi. fungsi. Iya. Mungkin secara fisik keganggu enggak. Tapi lebih ke indera, misalnya ke mata, ke pemikiran Benar, itu kan benar. jadi bisa lebih tergugah kayak gitu kan. Nah, lewat bahasa visual. Karena kalau mereka. Mas, kalau kami yang membuat itu satu, kami nggak bisa ngapa-ngapain misalnya kayak gitu, isone nggak video kocak ke video gini akhirnya menyentil beberapa pihak itu memang ya karena kami ngambilnya di kreator kan. Nah kalau yang dari teman-teman seniman itu kan kita ya saya sedikit tahu lah masalah instalasi itu kan kenapa kalian nggak bikin itu sesuatu yang ya di gerabak itu jangan cuma jadi piye yo nek gawe ini nek itu nggak akan terjadi. Tapi kita perlu jangan juga lintas lah, maksudnya ya diskusi misalnya dengan kita ini, Mas nek aku gawe ini sampai ndak gelem melu nek aku digoleki kompolsek ngono. Misalnya kan gitu. Nah, tapi kan sudah digarisbawahi oleh Mas Juju sepanjang itu tidak mengganggu norma-norma, sara dan lainnya, saya kira nggak masalah ya Mas ya. Nggak masalah, ya nggak masalah. Dan kita butuh. Sudah Nah, saatnya gerabak sampai itu butuh. Hari ini kira-kira ada kendala-kendala nggak, atau kendalanya itu apa sih permasalahannya gitu menjadi Gen Z ini yang bergerak di bidang seni rupa gitu kan, itu ada kendala-kendala nggak selama ini? Ada. Kita nggak punya ruang di sini, Mas. Khusus untuk berkreasi. Iya. Untuk siapapun lah, bukan untuk kelompok kita kan. Untuk siapapun yang melakukan kegiatan seni rupa, baik itu seni rupa maupun seni pertunjukan, kita di sini nggak punya ruang. Harapannya seperti apa sih Mas? Ruang itu kayak public area gitu Iya. untuk Ya, seperti gedung atau apa gitu Mas? Ya paling bener sih gedung sih, Gedung Mas. ya, Iya. untuk mungkin Iya. kalau untuk ada pameran, Ada pameran, ada workshop, ada Iya, artis iya. talk, terus misal ada kegiatan-kegiatan lain kayak seni pertunjukan gitu. Minimal tempat untuk berkumpul di beberapa Ya. komunitas atau apa gitu. Harusnya gini Mas, enggak harus maksudnya ke kalau seni mereka rupa kan dan nggak punya lain-lain. tempat, otomatis mereka tuh kan kalau mau berkumpul harus nyewa, ya kan? Permasalahan utama kan itu kan sudah sebuah masalah besar juga toh. Ya. Jadi- Pilihannya harus nyewa atau harus mengaktifasi ruang kalau Nah, selama ini. mungkin bagiannya begini ya. Ketika kita memohon nih dengan pihak terkait
kayak gitu kan, entah itu pemerintah, entah itu swasta, atau mungkin siapa yang mau ngetopin dulu kayak gitu. Itu kan mereka mesti juga harus memberikan gambaran ya, Iya. bahwa dengan adanya kegiatan itu akan ada perubahan apa. Apa? Kalau enggak kan, Efek. kalau enggak kan mereka juga enggak Rawani ya tidak memiliki alasan untuk menyediakan ruang itu. ruang Ya. itu kayak gitu. Istilahnya Iya kan? Galileo ragu. Iya. Iya. Ya, Dan iya. harapannya ruang itu mudah diterima publik. Ruang itu milik pemerintah. Itu kan gampang diterima oleh Sekarang gini Mas, misal pun dari kita bisa mengupayakan sounding-sounding dengan pemerintah mungkin kan, Iya. yang akan lebih mungkin kan untuk pemerintah untuk saat Iya. ini. Lah, apa kontribusi apa yang akan jenengan berikan kepada pemerintah ketika itu tuh diamini sama pemerintah? Ketika Kontribusi diberikan, bagi- ya kan gitu. Iya. Ya kan harusnya gitu. Anda yang bisa Efek dong, kan gitu. Sopo ngerti tuh kok itu mana? Gini, nggak perlu secara luas, tapi Ya. model pemikiran Gen Z ini itu bisa Iya. mempengaruhi ke kalangan mana gitu, Iya, atau iya. sebatas Atau lingkungan. mungkin nganu Mas, lebih bukan mempengaruhi ya, mewarnai lah. Kan gitu toh? Ada dampak apa sih gitu kan? gitu. Terus penyebarannya ke lingkungan seperti apa kayak gitu. Karena kalau dari ruang itu kan tujuan utama buat kita kumpul bertemu dengan banyak orang kan. Nah, mungkin dari kita bertemu banyak orang nongkrong gitu kan bisa timbul wacana-wacana baru. Mungkin yang bisa dari komunitas ini sama komunitas yang lainnya yang bergeraknya di bidang yang Masih jauh satu, ya. jauh gitu itu bisa berkolaborasi terus bisa Ya. menyatukan atau membuat event apa gitu Karena- yang nanti ekonomi bisa Benar. muter Terakhir, di ya, situ iya. gitu. Bisa ada dampak ekonomi. Nah ini yang penting itu Kan kemarin juga kita ada wacana baru. Karena sudah kita bilang ya. bahwa harus ada kompromi dengan berbagai elemen gitu toh. Iya. Soalnya kan komunikasi antar komunitas tuh menurut kita tuh masih kurang lah. Terus sama komunikasi sama pemerintahan kan juga mentok ya. Nggak ada malah. Nggak ada, Nggak Mas. ada. Nggak Sama ada. sekali nggak ada. sama sekali tidak ada. Ini loh, kalau dengan hubungannya dengan pemerintah, apalagi ini tahun depan, Tahun depan, iya. tahun depan ini kan kita di Indonesia kan ada perhelatan akbar Iya, yaitu Pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang tentu saja mereka sudah masuk menjadi ini Calon termasuk pemilih. calon-calon pemilih, Iya. iya kan yang Udah didata atau iya. sama itu Rexox siapa PPK atau apa itu PPS itu udah tahu? Mereka kan calon-calon Udah. pemilih baru nih. Tentu saja mereka itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, Iya. tapi kalau kalian ini sudah benar-benar masuk ke bilik pemilih Kontribusi. itu, ya, itu kan jelas memberikan kontribusi ya. Tapi harus punya harapan atau apa yang perlu kalian atau yang pingin suarakan sehubungan dengan pesta demokrasi, perannya pemuda ini Terutama di seni ya, ini Mas. di seni ya ini Apa ada Mas harapannya Tata? enggak itu? Kalau yang diharapkan ini sih pemerintah itu lebih membantu kemajuan seni rupa di daerah sini. Contohnya ya ruang, terus kegiatan-kegiatan Yang seni rupa melibatkan daerah sini. Iya. teman-teman seniman Iya. juga ya. Di daerah Karena sini. jelas ada pelakunya Iya, soalnya ya kan. Karyanya juga ada toh Mas? ada. Nah, kan gitu toh. Ada. Orangnya ada, karyanya ada, Karyanya ada. idenya ada gitu. Mas Sabar sendiri seperti apa Mas untuk melihat ini perhelatan akbar di tahun 2024 ini Mas? Kita kalau saya pribadi ya melihat isu-isunya tuh kurang ini sih atau sayanya yang kurang mengulik atau gimana tuh dari visi misi masing-masing dan lain-lain Iya. itu masih Belum masih ada yang berpihak ke Seniman ini. gitu ya. Bukan ke mungkin generasi muda gitu ya. ya Iya kan? mungkin Lebih ke atau generasi mudanya. Ya, Mm-mm. generasi. Belum ada yang berpihak ke sana ya. atau kita ya yang kurang mencari atau apa gitu kan. Ya tapi kan Oh itu alasan golput. bukan mencari Mas. Sebenarnya kan karena kan kita itu dicari orang. Kalau Iya, kita yang iya. nyari kan salah toh Mas. Dituku bitingnya maksudnya. Tapi kan untuk mentransfer apa yang menjadi visi misi dari Mereka. calon-calon ke generasi muda tuh seperti ada Gap. batasnya Pembatas-pembatasnya. gitu. Iya. Nah ini PR Kalau dari Mas. saya Ini PR, Mas. pribadi gitu. Ya. Ini PR besar bagi ya bacalak-bacalak ini, ya caleg-caleg. Ternyata kita menghadirkan generasi muda ini kan mereka juga benar-benar menyampaikan apa yang mereka Ya, ini kan rasakan. rasakan kan sekarang ini. Artinya mereka mungkin boro-boro sosialisasi kan. Mungkin mereka juga belum mengenal dari
saudara-saudara kita Paslon-paslonnya. yang artinya sudah terpampang di beberapa jalan protokol Gerabak ini mungkin belum mengenal kan? Iya. Iya. Apalagi mengenal orangnya belum, Iya, iya, apalagi iya. tujuan visi misi kan gitu Iya, loh. iya. Nah, oke. Mas Akbar, ketika apa yang menjadi harapan jenengan itu pemerintah bisa ibaratnya minimal melirik lah awalnya, ya Iya, kan? iya. Melirik dulu dengan segala potensi yang jenengan ini punyai. Itu ketika mereka memberikan sebuah ruang publik dan memberikan keleluasaan jenengan untuk berkarya, itu spek bangunannya sing piye, Mas? Nek misal pun dari pemerintah desa itu duwe, apakah jenengan itu semua karya jenengan itu sementara ini akan dilebokin anggon kono sik ben untuk menyedot peminat atau bagaimana, Mas? Untuk meyakinkan para pemerintah itu yang punya andil di situ kan? Seperti apa, Mas? Seperti itu bisa. Yang penting kan kita ada ruang, kita bisa berkumpul itu tadi. Iya, Kita iya. bisa menarik masyarakat dan lain-lain untuk melihat apa yang kita lakukan. Terus kita bikin acara, kita bikin workshop atau apa itu kan sebenarnya bisa Iya, iya, untuk iya. narik-narik gitu. Dan jangan hanya karya kita aja, Mas. Iya, iya, iya. Karya bapak-bapak pendahulunya juga kalau Iya. diharapkan di sana. Iya, iya, iya. Ya kan Itu arsip penting soalnya, Iya, iya. Mas. Tapi melihat dengan sebuah kultur Gerabak, apakah Gerabak itu sakjane sing melek karo seni itu ajane akeh ora to, Mas? Kalau jenengan diamini ternyata ora ono sing untuk khusus Gerabak sendiri loh. Iya. Kan harapannya dari Gerabak untuk Gerabak dulu kan awalnya. Iya. Tapi kalau pecintanya non saya cuma pelakunya aja tapi pecintanya nggak ada, apakah jenengan juga punya optimisme untuk ibaratnya menyebar luaskan atau siar tadi untuk bendo seneng karo seni gitu, Mas? Kalau gerabak untuk gerabaknya nggak jadi, ya kita narik orang luar, pasti Oh, gitu gerabaknya ya? nanti jadi. Oh iya, iya benar. Iya iya. Jadi paling enggak jenengan memberikan sebuah apa ya, sebuah renungan-renungan tersendiri kepada pemerintah bahwasanya kita tuh butuh ruang seperti itu di mana ini akan menjadi sebuah magnet wisata mungkin yang ada di Iya. daerah Gerabak. Iya. Ketika itu punya ruang publik, mungkin yang terangkat bukan cuma seni, Iya. mungkin Iya. wisata Iya. atau apa dan Iya. sebagainya kan seperti itu kan Iya. harapannya. Dan ruang publiknya itu bukan cuma untuk ke seni. gitu. Iya. Musik bisa mungkin. bisa ke disiplin ilmu yang lain. Iya. Nanti kan Ya. bisa kita zaman-zamannya berkolaborasi lah ya. Siap. Berkolaborasi bisa saling Support. diskusi, support gitu Untuk bisa. untuk menemukan formula baru gitu kan. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua nih. Ya, nggak kerasa kita udah masuk di sesi 3 nih, selesai dengan durasi untuk selanjutnya. Pak Kandet. Oke, setelah ini akan kita tanyakan itu visi dan misinya apa, pesan dan harapannya seperti apa, terutama kepada pemerintah, di mana pemerintah Gerabak itu sebenarnya punya ini loh, personel Potensi. Iyalah, yang terpendam. Iya. Ini yang kok tidak beberapa tahun ke depan nanti pasti mereka yang akan mengisi ya, Gerabak itu betul, loh. ya. Yang akan meresahkan gerabak. Iya, dengan karyanya tapi ya seperti itu. Dengan cagak-cagak itu. Iya. Jadi kita akan berdoa bersama, berharap senantiasa bagaimana caranya pemerintah Desa Gerabak itu juga melek, di mana kita punya investasi termasuk kan investasi yang seperti ini yang harus kita gali. Tapi harapan mereka cuma satu, dia butuh ruang publik. Apakah pemerintah desa juga akan mengamini atau kalau golek anggaran liyane. Masih juga di Selasar Merah Putih dan Gerabak Nyelik Ojo Ilang Gerabak. Ora disambi Arwan. Nggih, Pak. Kameramennya udah mulai lesu kayaknya. Ya Pak Jutek, ini sudah menginjak ke sesi yang terakhir. Ya. Itu closing statement nanti dari teman-teman pelaku seni ini, yang harapannya mereka bisa membuat sebuah gebrakan ya, perubahan yang ada di Gerabak, gimana masyarakat itu harusnya melek. Ternyata kita Gerabak ini punya potensi-potensi gede yang harus digali. Itu saja nih tanggung jawab sopo Mas saja nih. Apakah jenengan ini yang si pelaku seni atau memang harus pemerintah itu yang jeli melihat masyarakatnya itu saja nih dodoyani mangan opo to, mbok mangan kerupuk, mbok mangan cetil, mbok mangan opo gitu loh. Itu harapan seperti apa Mas Jutek? Ya sebenarnya ini harus dilakukan secara bersama-sama ya, Iya. dari berbagai elemen gitu. Iya. Ya pemerintahannya, ya tokoh masyarakat, ya pelakunya, ya pecinta seninya Iya, gitu. Lebih-lebih ke generasi-generasi muda yang memiliki potensi kedepannya ini dan jalannya masih panjang ini. ya. Gitu kan. Ini harus dilakukan secara Terus masif menerus, ya. bersama-sama kayak gitu. Jadi kita kalau ingin membangun daerah
tidak bisa sendirian, nggak bisa gitu, harus saling mendukung. Berbagai elemen itu ada keterkaitannya kayak gitu itu. Nah, kalau buat generasi muda ini harapannya apa sih untuk Gerabak sendiri, lebih-lebih di jalur seni ini bagaimana? Masih memungkinkan nggak? Kendala-kendalanya ada tidak sehubungan dengan harapan-harapan itu tadi? Gimana nih kalau Tata dulu? Kalau kendalanya kita nggak punya ruang itu, Mas. Betul. Padahal pelaku di daerah Gerabak itu sangat-sangat banyak. Sebenarnya butuh diskusi dengan siapa sih kalau mau ngomongin unek-unek kayak gini nih? Pengen diskusi dengan siapa kira-kira? Gak tahu ya, Mas ya. Nggak karena tahu. karena Yang jelas yang bisa mewujudkan pasti. yang jelas bisa mewujudkan itu ya. Entah itu perseorangan atau dari pemerintah, kita nggak tahu ya. Atau wakil rakyat kayak gitu kan. Mas Tata, jenengan itu kan konsentrasinya di bidang seni. Kenapa harus mempunyai ruang publik ketika jenengan bisa berkreasi di rumah sendiri dan menuangkan inspirasinya jenengan sendiri? Itu kenapa harus mempunyai ruang publik, Mas? Karena metode sekarang itu menurut saya dan setelah saya ke Galeri Nasional kemarin ya, metode berkarya itu sebenarnya lebih baik kita itu bersama-sama. Apalagi kita di Gerabak yang konteksnya Gerabak itu seni rupanya belum maju ya. Kita lebih kuat itu bersama-sama, berkoloni. Akan mencapai satu tujuan itu lebih enak bersama-sama, lebih cepat iya. gitu. Berarti hal itu memang harusnya ada ruang publik untuk berkarya bersama teman-teman itu tadi. Iya. Dan selama ini kan di organisasi saya kan, organisasi kita ya, komunitas kita, kalau mau berkarya bareng-bareng di rumah pribadi-pribadi. Misal ngempek ning omahe Akbar. Jadi ruang geraknya jadi terbatas. Iya, terbatas. Kalau kita punya ruang kan lebih-lebih berkarya, kita kolaborasi sama orang di luar kan enak. Iya. Orang ganggu aktivitas rumah tangga masing-masing ya. Dan lebih terekspos juga. Semua orang bisa mengakses ruang itu. Betul, dan apa yang pengen kita sampaikan kan langsung tertuju pada masyarakat gitu. Betul, Kita eksekusi di situ, kita kalau misal mau bikin pameran di situ sekalian. Iya. Ruang itu lebih komunikatif jadi gitu. Ya. Tapi untuk jangka panjangnya Jangka pendek dulu. Jangka pendek. Iya, mereka mau bikin apa dulu? Iya, gitu. jangka apa sih Mas yang akan jenengan tunjukin? Iya. Jangka pendek nih. Kita kan siap support ya. Iya. Yang menjadi harapannya Iya, gitu. apa? Ya kalau kita bisa support ya kan. Pasti Kalau kita mereka tahu. membutuhkan. Minimal ikut woro-woro gitu kan, Pak. Ya kan? Iya. Kalau jangka pendeknya ya yang terlebih yang ditekankan dari kita kan kita pengen membenarkan dulu apa yang jadi permasalahan di Kuda Kaduknya dulu Di internal ya. di internal kita menata kembali, memanage kembali pola-polanya, terus apa yang dibutuhkan sama kelompoknya, terus selanjutnya ya mungkin kita lebih berkegiatan di bikin-bikin acara-acara gitu, misal kayak workshop, pameran dan lain-lain gitu, atau kita bisa merespon ruang publik. Sebenarnya tuh kita sudah kepikiran buat bikin karya yang bersinggungan langsung dengan publik gitu. Kita sudah ada rencana seperti itu. Terus kita lebih memperbanyak karya-karya kolaborasi. Kita juga di akhir November ini ya. Akhir November. Kita berkolaborasi sama mahasiswa Untit buat bikin. Dan berkegiatan di Gerabak juga kan? Enggak, kalau itu di Kota Magelang. Iya, kalau itu di Kota Magelang. Tapi dengan adanya komunikasi dengan beberapa komunitas itu kan nanti pasti juga akan ada kegiatan yang timbal balik gitu ya. Iya. Satu ketika juga mereka juga bisa di Gerabak juga. Iya, bisa seperti itu. Mungkin kan kalau di Gerabak sendiri kan lebih diperbanyak diskusi-diskusi gitu tentang semua aspek ilmu gitu lah. Misal kayak ada di Magelang tuh ada kayak nongkrong bareng gitu, itu namanya hal apapun dan mulai dari sejarah sampai dengan
Ya. prospek ke depan kayak gitu kan. Nah, Mas Jojo, kapan ya. terakhir teman-teman seniman ini baik lintas generasi ini nongkrong bareng, ngopi bareng ini kapan nih terakhir? Kapan ya Pak? Nah, kan Ya, itu pertanyaan yang juga tahun. buat jenengan gitu. Ya waktu ada Belum acara. Covid? Oh enggak. Kemarin acara Oh, yang itu ini ya? Marathon Mesastila itu. Nah, ya. Ah, itu ya. yang apa? Internasional Yang gitu. kemarin ini, Iya, iya. bulan kemarin, Oktober. Ya itu yang di Mesastila yang maraton 100 100 kilo itu Ah. ya. Itu kita juga ngisi kegiatan di sana. Enggak, maksudnya yang teman-teman ini kan yang dia bilang Akbar ini ngobrol lah gitu. Lintas generasi. Atau Lintas ngopi generasi. bareng teman-teman yang lintas generasi dari seniman kan mereka juga butuh Mau tidak mau kalau seniman. ada kegiatan seperti itu pasti secara tidak sengaja kita pasti Oh, ada pasti. obrolan-obrolan gitu ya. Tapi kalau sengaja kita forum seperti Sarah Sehat, membicarakan masalah kegelisahan tentang seni dan sebagainya itu itu. udah agak lama Mas ya? Ya udah lama. Nah, tantangannya harusnya gini aja Mas, misalnya dibalik Mas. Hmm. Teman-teman Godak-Gadok yang mengundang itu kan itu bukan sesuatu yang mustahil kan di zaman sekarang. Iya. Ya. Atau yang mengadakan dan itu Itu juga ide-ide yang menarik itu. Enggak, saya kira itu juga enggak membutuhkan budget yang sekian puluh Iya, juta. betul. Asal ada niat, saya pikir gini, artinya kita semua juga sadar lah bahwasanya baik dari seniman yang kemarin kita juga teman-teman seniman yang pertunjukan yang soreng dan sebagainya juga kalau dirangsang dan sebagainya mungkin ini akan jadi sebuah ya kita bangkitkan lah ya semangat itu, tapi dibalik jangan Mas Cucu terus yang ngundang kalian ya capek juga sekali-sekali kalian tuh ngundang yang Mas Cucu termasuk kita juga kita biar kita bisa belajar bareng kan kita bisa live streaming juga dan sebagainya kan tentunya ini hal yang ya tadi kompromi kolaborasi dengan beberapa elemen yang Ya. saling mendukung lah. Ya. Betul. Kita terbuka ya Mas ya? Ya. Siapapun kita terbuka, benar-benar kita terbuka kok. Dan kita siap support apapun. Demi kemajuan daerah kita. Tapi ya kita harus disenggol minimal lisan. Nah, kalau kita nggak diundang, kita nggak di lisan, nah kita mau nyunyuk datang ya kan Riko. Namanya kita budaya Jawa kan, kalau nggak diundang ya jangan datang dong kan gitu. Dan nanti kayak ngulik jadinya. Gitu. Mas Akbar juga Mas Tata ini jenengan kan termasuk kaum milenial, kaum Gen Z itu punya pesan seperti apa Mas untuk teman-teman Gen Z seperti ini? Biar suka seni. Ya paling nggak suka seni lah di bidang jenengan itu seperti apa Mas? Ya paling lebih peka aja sih Mas. Mungkin kan kalau dari saya pribadi gitu ya, apa yang saya lakukan gitu kan, kalau di era-era sekarang tuh, kalau di umuran-umuran sekarang tuh kayak peka terhadap sesuatu itu masih kurang banget gitu kan. Apalagi kayak misalnya kita ngelihat di media sosial gitu. Iya. Contoh kecilnya kayak melihat video yang panjang gitu kan udah Boring ya. boring. Boring, Nah, ya, dan ya, sekarang kan masih banyaknya yang sering dengan TikTok dan lain-lain itu kan kayak yang jadi pemikiran, yang jadi perilaku seumuran kita kan yang singkat-singkat aja lah. Iya. Padahal Instan, kalau maunya nggak utuh ya. Ya. Maunya yang praktis. Kalau perlu kan Gitu. nonton video 3 detik nih tahu semua gitu. Ya. Nah, ya itu. Jadi harapannya lebih ke melek tentang sebuah Ya lebih peka tadi ya. Lebih peka. Ya. perkembangan. Mm. Seperti Mas Tata sendiri seperti apa? Sama sih Mas. Harapannya kalau buat generasi muda itu kita melihat sesuatu itu jangan dari satu sisi, dari banyak sisi. Kita menikmati seni rupa itu jangan dari visualnya aja, dari konsepnya. Karena emang seni rupa itu kadang jadi media untuk berbicara bersama. Gitu sih Mas. Oke. Sama Susu nggak ditanya. Kan mungkin punya pesan-pesan juga untuk berdua nih, mumpung masih di sini kan gitu. Mungkin Pak Jujuk pesannya buat kita-kita. Ya. Ngasih pesan untuk mereka berdua. Gimana Pak? Ya. Lihat mereka seperti apa Mas harapannya? Ini harapan? bukan pesan, tapi Harapan. pejangan. Ya anak muda sekarang itu harus lebih berani. Jadi mereka itu mesti punya formula sendiri ala mereka gitu kan, untuk menyampaikan apapun itu yang ada di pikiran mereka sehubungan dengan konsentrasi kegiatan mereka, itu lebih berani lagi gitu. Kalau enggak ya nanti kalian hanya sebatas di angan-angan terus nanti gitu, Tanpa eksekusi tanpa ya. eksekusi ya. Keberanian itu makanya ketika itu disampaikan nanti
pro kontra itu kan jelas muncul. Iya, pasti. Tapi nanti respon itu juga dari pro kontra itu juga pasti yang kontra nggak merespon, tapi yang pro akan merespon. Iya. Gitu aja. Jadi memang harus disampaikan. Kamu menyampaikan harus apa? Harus berani. Ya. Gitu aja. Akan selalu ada hikmah, Mas. Ya, berani itu dibutuhkan mental ya. Sekarang ini saya nggak lagi membicarakan masalah kualitas secara intelektualitas, karena mereka juga cukup berwawasan. Ada yang dari akademisi, yang otodidak juga sangat kuat karena juga Karakternya, Mas, ya? karakternya ya, pencarian mereka sendiri itu juga tidak main-main gitu kan. Nah, itu saya tidak meragukan. Tapi mental itu yang harus dikuatkan, karena itu menjadi dasar apa yang kalian miliki. Kalau nggak ada itu nggak ada gunanya gitu loh. Kalian mau memiliki disiplin ilmu sebanyak apapun, tapi mentalnya itu tuh lembek, Cuma jadi ya, wacana ya. Iya, iya, cuma jadi wacana, nggak dieksekusi. kembali lagi ke mental gitu. Mentalnya ada baru berani. Nah, gitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berakhir juga untuk acara kali ini Rembuk Kopi, Rembuk Masalah Seni. Suatu ketika kita akan panggil teman-teman pelaku seni lagi. Tapi karena durasi yang tidak memungkinkan, nanti kita akan sambung lagi. Masih juga di Selasar Merah Putih, Merapat Nyenik, Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi.